Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak, teman-teman sekalian? Mudah-mudahan Alhamdulillah. Alhamdulillah. mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puji syukur kita sampaikan untuk seluruh nikmat yang Allah berikan. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran beliau, Allah kirim beliau ke dunia, bisa kita ambil berkahnya, ya, kita dapat syafaatnya, sehingga kehidupan kita yang tidak sempurna bisa digenapi dengan keagungan yang beliau miliki. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikut yang selalu berusaha menauladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Baik, ibu-ibu apa sekalian, ya, ini pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah berikan kita waktu untuk berkumpul, untuk bersama kembali membahas, melanjutkan kajian kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menuntaskan, sudah menuntaskan teks pokok, kajian teks pokok untuk pelajaran ke-24 ya. Pada pelajaran ke-24 dengan setting cerita. Setting cerita ada tamu. Dari mana tamunya, ibu-ibu, Bapak, teman-teman? Dari Malaysia ya. Dari Malaysia. Ya, Ada tamu yang datang, kemudian mahasiswa, mahasiswi menyambut, ya. Nyambut. Mereka berkumpul di sebuah aula, kemudian ada yang menghidangkan makanan, ada yang menyambut, ya. Menyambut tamu, ada tuan rumah, juga dihadiri oleh seperti ada tamu ini dari Malaysia luar negeri, dihadiri juga oleh para pegawai semua, semua sivitas akademika kalau istilahnya dalam kampus Perguruan itu tinggi. ada semua sivitas akademika ikut serta menghadiri pertemuan tersebut. Itu setting ceritanya. Melalui konteks penerimaan terhadap tamu, penyambutan, penyajian, menyajikan di jamu dan sebagainya, kita diberikan, kita diajak ya, ibu-ibu, bapak, teman-teman sekalian, kita diajak untuk mencermati kalimat yang berubah, ya, kalimat yang berubah dari ismiyah ke fi'liyah, fi'liyah ke ismiyah, dalam konteks ya, dalam konteks perubahan eh, dalam kaitan jamak ya, jamak, bahwa yang menjadi fa'ilnya jamak, bahwa yang menjadi mubtada'nya jamak, itu yang sedang diperkenalkan lebih lanjut kepada kita. Dan pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah sampai ya, dari contoh-contoh yang kita lirik, contoh-contoh yang kita bahas bersama, yang kita garap ya, yang kita kaji bersama, terlihat bahwa ada perbedaan ketika prinsip subjek predikat itu berkesesuaian
antara subjek predikat yang hadir dalam versi mubtada khobar dan subjek predikat yang hadir dalam bentuk dalam susunan kalimat fi'il fa'il versi bahasa Arab ya, ketika dikaitkan dengan konsep jamak. Seperti apa itu? Itu yang akan kita kaji lebih lanjut ya. Itu yang akan kita dalami melalui kegiatan berikutnya yaitu kegiatan tadribat. Nah, mari bersama-sama dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kegiatan kita mengkaji tadribat pada pelajaran kita yang ke-24 nih. Kita awali lebih lanjut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna Rabbana ilman zidna nafian ilman nafi'an warzuqna fahman warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya birahmatika ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Ya, baik. Sudah terlihat ibu-ibu apa sekalian tampilan materinya? Sudah. Udah. Iya, baik. Bagaimana Pak Bambang ingin mengawali latihan kita hari ini, tadribat ini? Atau Bu Ros atau Bu Nuri atau yang lain bagaimana? Bang Guru. Baik, silakan Pak Bambang siap ya. Silakan Pak Bambang. Bismillah. Yang nomor 1 Bang Guru ya. Ya, silakan Bapak. Ya nomor 1 Bang Guru. Ini. Iya, Ya, Pak. silakan Yang Bapak. kedua. Nomor 1 Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumal Jumu'ati Madiyah Alqa Wajirul Khorijiyati Muhadarata fi Mudaharatu fi Qa'atil Jami'ati. Nomor 2 Bang Guru ya. Iya. Yaumal Jumu'ati Yaumal Jumu'ati Madiyah Alqa Mudiru Al-Kadi Mudiru Kadi Akademiati Mudarota fi Qa'ati Al-Jami'ati Yaumal Jumu'ati Al-Madiyah Alqa Atobibu Muhadarata fi Qa'ati Al-Jami'ati Yaumal Jumu'ati Al-Madiyah Alqa Safiru Malaysia Muhadarata fi Qa'atil Jami'ati Yaumal Jumu'atil Madiyah Alqa Amidul Kulliyati Muhadarata fi Qa'ati Al-Jami'ati. Sudah selesai Pak Guru? Iya, baik. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan yang lain juga mengikuti ya, walaupun secara eh, ini ya istilahnya itu reseptif ya, dengan menyimak secara aktif ya, dengan menyimak secara aktif. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini akan menjadi modal bagus kalau ungkapan-ungkapan tuh, kalau Bu Yana aktif audionya sudah mulai ada kresek-kreseknya. Iya. Ada Matiin aja apa kresek-kreseknya. gimana? Ya, sementara kali Bu. Sementara Iya. dimatiin dulu ya. Nah, Iya. kalau Kalau bicara Ibu baru mau bicara boleh baru dibuka ya. Saya menduga itu seperti radio kita zaman dahulu kalau sudah agak senior itu radio itu. Jadi agak bergeser itu, bergeser apa kawat apa baut-bautnya antena ya. gitu. Jadi begitu ada musiknya lagi ngebas gitu ya.
bukan hanya dari suara saja ngebas, tapi dari perangkatnya juga ikut goyang gitu. Gitu kan. Nanti Ngembangin dikeprak dulu dulu, itunya salurannya. Iya, di, Frekuensinya. jadi digeprak dulu, berat jadi baru ingat begitu ya, jadi ceritanya. Gitu. pakai digeprak-geprak dulu. Ya, baik. Ya, baik Pak Bambang, Ibu-ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Ini harus dipahami. Harus dipahami dulu. Harus dipahami maksud yang terkandung di dalam kata, ungkapan, kalimat. Nah, pemahaman tersebut akan menjadi modal kita untuk menyesuaikan pengetahuan, menyelaraskan wawasan kita dengan aturan kebahasaan dalam bahasa Arab, termasuk diantaranya adalah istilah yang digunakan. Istilah yang digunakan. Kita posisikan itu sebagai kegiatan akhir supaya supaya kita tidak salah kaprah ya, mungkin istilahnya tidak salah kaprah, belum apa-apa sudah ya, belum apa-apa sudah mikirin nahunya, belum apa-apa sudah mikirin sorobnya, manakala dari aspek logot, dari aspek mufrodat, dari aspek kata belum terselesaikan, belum terselesaikan. Ini menjadi wajar ya, menjadi wajar kalau terbentuk karakteristik kita demikian belajar bahasa Indonesia. Karena banyak kita temukan guru-guru kita yang hebat ketika memberikan kesempatan kita untuk belajar atau ketika beliau mau meluangkan waktunya untuk mengajar, tuh pada pengumuman pertama yang sudah muncul adalah undangan untuk mengkaji kitab Sorfi. Ya, undangan untuk mengkaji kitab I'rob. Ya, undangan untuk mengkaji nahu, undangan untuk mengkaji sorob. Bukan mengkaji bahasa Arab. Nah, akhirnya terbentuklah dalam pikiran kita bahwa kalau belajar bahasa Arab itu artinya belajar nahu dan sorob. Gitu. Seolah-olah kita kemudian bisa sukses memahami bahasa Arab melalui pintu masuk nahu dan sorob. Itu ya, yang kita coba ilustrasikan, kita tidak mengambil jalan itu sebagai pilihan metodologis kita lebih mengutamakan pemahaman mufrodat terlebih dahulu, baru kita melangkah pada aspek nahu sorobnya. Nah, ya kita praktikkan. Itu kita praktikkan. Terutama Pak Bambang, kalau ada kata ungkapan yang belum terpahami, nanti kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain ya, kalau ada yang belum dipahami, Pak. Kebetulan ini udah Pak Guru. Sudah ya? Oke, baik. Kalau begitu, Aman. mari kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pendalaman. Silakan Bapak dibaca ulang, Bapak. Al-yaumal jumuatil madiya alqo wajirul khorijiyati muhadaratan biko biko ati biko atil jamiati Oke, baik. Izin yaum mereview. Terdengar eh, pertama ada huruf terucap tapi tak tertulis itu ya, tertulis. Sehingga ini coba kita atasi dengan lebih teliti lagi ya, lebih teliti lagi. Dan ini mohon kita pahami kadang-kadang ya, ibu-ibu apa sekalian, itu antara yang ada dalam pikiran kita itu tidak selalu pas dengan yang kita lakukan gitu. Eh, karena itu kita perlu agak ini ya, kita perlu melibatkan orang lain membantu kita untuk lebih teliti karena fokus dan konsentrasi kita tidak selalu sama dengan yang orang lain yang orang lain perhatikan. Coba diulang Pak Bambang. yaumal jumuati jumuat yaumal jumuati yaumal jumuatil
Nadia alqa wajirul khorijiyati muhtafiqatil jamiati. Iya, oke. Ini eh, hampir hampir selesai semua kecuali tadi mungkin karena soal sinyal ya. Soal sinyal ada bagian yang tak tercover, tidak tertangkap dengan jelas. Boleh mohon tidak berkeberatan untuk mengulang sekali lagi Pak Bambang? Ya bagus. Yaumal jumuati ah, yaumal jumuatil madia alqa wajirul khorijiyati muhadaratan fi qaatil jamiati. Iya, oke bagus. Ini tegas ya. Itu baru Tegas lengkap. dan lugas. Hmm. Iya. Begitu. Tuh, apa yang saya tunggu itu dari pekan lalu itu tuh di antaranya ya, di antaranya dan ini akan ada komentar khusus tentang itu ya. Di antara yang saya tunggu ini termasuk dari yang kemarin ya ketika Bu Yanah menunjukkan membaca ikut serta pada kita ini nih. Tuh, Hmm. tuh. Hadorotan. Terlihat ya yang saya lingkari ya. Iya. 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 Antara dia kita baca muhadharata dan muhadharatan itu kan ada pemahaman di balik itu. Hmm. Gitu. Ada pemahaman di balik itu. Yang ternyata ya untuk praktiknya eh, lebih menantang daripada mengingat aturannya. Kalau aturannya kan kita berkata begini kalau aturannya. Ketika dia tidak pakai al, Al. hmm, dia Maka bukan mudhof dan bukan satu lagi itu, bukan termasuk kata spesial yang tidak boleh bertanwin, itu bukan Iya. bukan kata spesial kita sebut saja itu ya, bukan kata spesial atau bukan ya istilah begitu ya, bukan ketentuan khusus gitu aja istilahnya ya, bukan spesial. Kan ilmu kita kalau secara pengetahuan itu ringan itu. Tidak menggunakan al, bukan mudhof, bukan ketentuan khusus, maka dia bertanwin. Bisa muhadharatan, bisa muhadharatin, bisa muhadharatun itu. Tapi di dalam prakteknya lebih menantang itu. Karena yang dipikirin yang lain, muhadharatannya lewat gitu. Nanti pas muhadharatannya ingat yang lainnya itu ya, lewat. itu ya Lupa. ibarat mobil gitu udah apa lolos duluan gitu, udah lampunya merah gitu dia lolos duluan itu udah dinamikanya di dalam praktek ya, dinamika dalam praktek. Oke bagus ya, kita lanjut berikutnya ya, kita lanjut berikutnya. Itu kemarin kita coba mendalami dengan pertanyaan pemandu yang sama ya, pertanyaan pemandu yang sama dengan pertanyaan kita ajukan sebelumnya kepada Bu Yana. Ya guru. Tanya. Oke. Ya, kita fokus ke dua kata ini kan kemarin pertanyaan kita itu kata yang pertama itu i'rabnya marfu, mansub atau majrur. Begitu juga dengan yang kedua, itu marfu, mansub atau majrur. Bagaimana Pak Bambang? Kalau yang al-madiyah itu mansub, muhadaratan juga mansub. Iya, bagus ya. Ya, kemarin kemudian kita lanjut pada pertanyaan ini al-madiyah mansub posisinya
sebagai apa di dalam kalimat tersebut. Muhadharatan juga mansub. Posisinya apa di dalam kalimat tersebut? Gitu. Apa Pak Bambang? Al-Madiyah itu sebagai naat. Kalau Oke, muhadharatan sebagai maf'ul bi. iya bagus. Nah, ini ada perbedaan ya dengan jawaban yang diberikan oleh Bu Yana pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya dua-dua dianggap maf'ul bi. Lalu kita coba konfirmasi kalau kata itu kita anggap sebagai maf'ul bih, maka cara mengkonfirmasinya gitu ya, mengkonfirmasinya adalah dia maf'ul bih dari fiil yang mana gitu ya. Dia Ya. maf'ul bih dari fiil yang mana. Jadi itu ibu-ibu, Dari ya, Bapak dan teman-teman sekalian, untuk maf'ul bih dikunci itu dalam benak kita, dia perlu kita hubungkan. Ini adalah maf'ul bih dari fiil yang mana. Dengan catatan tapi bahwa tidak semua fiil punya maf'ul bih, Maf'ul. ya. Tidak semua fiil punya maf'ul bih, tetapi tidak mungkin ada maf'ul bih kalau tidak ada Tidak ada fiilnya. fi'il. Tuh. Sampai-sampai nanti, sampai-sampai pasti ada pasti ada fiilnya walaupun fiilnya tidak diucapkan. Nah, bisa begitu ceritanya ya. Tapi tetap begitu konsepnya. Kalau kita sudah memahami sebuah kata berfungsi, berposisi sebagai maf'ul bih, itu harus diikat, dikaitkan, disematkan, dihubungkan dengan fiil. Fiilnya apa? Gitu ya. Walaupun ada kemungkinan nanti pada kajian-kajian lebih lanjut itu fiilnya tidak dimunculkan, tidak disebutkan. Ya, bisa jadi demikian. Nah, oke. Nah, kita lanjut ya. Sekarang konfirmasi gitu. Kemarin pada saat kita konfirmasi itu walaupun ini sayang karena kita ada terkendala dialog dengan Bu Yana. Saat terkonfirmasi kemarin caranya adalah ini adalah maf'ul bih dari fiil apa? Disebutlah kata-kata ya. Sebutlah kata kemarin Bu Yana menyebut suatu kata. Muhadharatan adalah maf'ul bih dari fiil ini. Kemudian al-madhi adalah maf'ul bih dari fiil ini. Nah, pada saat kita berkata demikian, maka kita ingat ibu-ibu, bapak dan teman-teman sekalian, berarti itulah yang menjadi apa? Menjadi alasan mengapa pemahaman terkait jenis kata penting gitu ya. Itulah mengapa pemahaman terkait jenis kata itu penting. Jadi ingin menyampaikan ya Pak Bambang, Bu Nuri, eh, Bu Ros, Bu Yana, Ainun, Zanuba dan sebagainya. Memahami jenis kata dalam bahasa Arab itu sebaiknya akan optimal kalau tidak sekedar memahami jenis kata hanya untuk mengetahui jenis kata. Ya. Kita tahu ini isim, kita tahu ini fiil, kita tahu ini harf, jangan berhenti di situ. Ya. Nanti dalam benak kita, kalaupun kita tidak ceritakan secara langsung, tapi ibaratnya di sini adalah semacam jaring-jaring pengetahuan. Begitu kita tahu ini adalah isim, itu otomatis dia akan memberitahukan kita bahwa ini ada sekian kemungkinan yang di sekian kemungkinan fungsi yang bisa dipenuhi, yang eh, bisa ditempati oleh kata tersebut. Karena isim dia bisa menjadi mubtada, karena dia isim dia bisa menjadi fa'il, karena isim dia bisa menjadi mudhof, karena isim dia bisa menjadi mudhof ilaih, misalkan gitu. Karena isim dia bisa menjadi naat, karena dia isim bisa menjadi man'ut misalkan begitu.
Ya, walaupun kita tidak omongkan, tapi ini untuk meneguhkan bahwa mengenal jenis kata jangan berhenti sampai di situ. Ya, maka nanti kita tektoknya bolak-balik ini. Kalau kesininya mentok bisa jadi karena kita gagal memahami jenis kata. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ketika kita pahami muhadharatan adalah sebagai maf'ul bih, ingat catatannya ya, maf'ul bih harus diikat dengan fi'il. Tuh, saking erat ikatannya, nanti pada tingkat lanjut kita akan menemukan ada maf'ul bih dari fi'il yang tidak diucapkan. Tuh, ya, ada fi'il dari, ada maf'ul bih dari fi'il yang Maf'ul. tidak diucapkan. Nah, nah, kemarin ya, kemudian Bu Yana sudah mencoba mengidentifikasi, walaupun di detik-detik terakhir saya merasakan ada kesadaran pribadi yang muncul ketika beliau dia menyebut ini adalah fiil, kemudian beliau menyadari eh, fiil kan tidak pakai al. Nah, kira-kira seperti itu kemarin gitu. Fiil kan tidak pakai al. Mulailah ada kesadaran kalau yang buru-buru gitu karena kita lagi nanya fiil, ibarat kata ya. Jadi eh, saya meminta sesuatu, beliau tidak ingin mengecewakan saya, lalu yang ada dikasihlah ini fiilnya, ini fiilnya gitu. Walaupun kemudiannya itu kan bukan fiil karena itu pakai al gitu. Jadi alhamdulillah kita lanjut berikutnya. Oke, karena berbeda tentu berbeda cara kita untuk mengkonfirmasinya. Muhadharatan maf'ul bih kita cari di situ fiilnya mana. Nah, karena al-madi ini sebagai naat, maka kita cari sebelumnya man'utnya bagaimana. Oke, begitu ya. Silakan Pak Bambang, muhadharatan ini adalah maf'ul bih dari fiil yang mana? Alko begitu. Iya, oke bagus. Alko apa maknanya? Memberikan. Iya, memberikan apa? Muhadharata. Apa itu? Ceramah. Ceramah. Iya, Kuliah. bagus. Kan ketemu itu hubungan antara Ya. eh, Maf'ul bih. predikat dan objek gitu. Objek. Siapa yang memberikan ceramah? Wazirul Khariji. Iya, Wajiru. bagus. Gitu ya. Dengan demikian, wazir di dalam kalimat ini posisinya sebagai apa kalau dikaitkan dengan alko? Fa'il. Iya, bagus. Ya, wazir apa tadi maknanya? Menteri. Menteri. Menteri apakah dia? Menteri, Menteri Pendidikan. Baju. Bagus. Dari mana dipahami pendidikan? Nah, ini dia. Orijiati ya. Iya, oke bagus. Coba Bapak cek ya, cek wawasan kosakata yang Bapak miliki. Itu khorijiyah itu 3 huruf terpenting kira-kira apa, Pak? Ho, ro dan jim. Iya, oke bagus. Bapak masih ingat kata khoroja? Khoroja. Lah, Khoroja. kalau tidak ingat katakan aja tidak, Pak, biar tidak terlalu memberatkan Bapak. Eh, was-was ya. Khoroja. Nah, Bukan. ingat khoroja? Nggak ingat bagus. Oke. Khoroja. Ingat makhraj, Pak. Oh ya, mah. Khoroja. Apa? Keluarnya hurufnya. Keluarnya Oke, hurufnya. bagus ya. Berarti khorijiyah itu ada kaitannya dengan luar ya, Pak? Ya. Ya, Ya. baik. Keluarnya huruf Apakah ya. Menteri Pendidikan ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan persoalan luar, Pak? Oh enggak. Oke, kira-kira menteri apa yang ngurusin begitu, Pak? Menteri luar negeri ya. Menteri luar negeri. Apa? Menteri luar negeri. Nah, gitu tuh. Jadi begitu, Pak. Yang saya bilang tidak usah sepenuhnya bergantung pada hafalan. Gitu. Walaupun tentu ya dalam konteks ini ibarat UMKM ya, kalau tidak ada sumbangan dari pemerintah ya berat juga itu kalau tidak ada. Karena kita UMKM ibaratnya. Apa sih kepanjangan UMKM itu Bu Nuri? Usaha Usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, Mikro, kecil kecil, dan dan menengah. menengah.
Mikro dan kecil apa bedanya ya? Mikro tuh kecil banget, Pak. Pedagang misalnya, pedagang yang kaki Oh, lima jadi kecil gitu. banget ya. Paling kecil mikro, di atas mikro itu kecil. Kecil, Oh, di berarti atasnya menengah. tuh, tuh untuk menyebutkan dari menengah ke bawah ya. Jadi begitu. Menengah ke bawah bawah banget gitu ya. Jadi ceritanya ya, Iya, menengah kayak pedagang terus kali bawah kaki lima itu ya, kan bawah mikro. terus bawah banget gitu. Itu bagus ya itunya. Saya apa artinya usaha masyarakat kecil dan menengah gitu ya. Ya udah terkonfirmasi ya. Tapi kalau ada mikronya ya gitu. Ya kira-kira begitulah kemampuan kita ini masih ini ya, masih PMKM kalau kita atau KMKM. Nah, gitu kan. KMKM apa? Keterampilan mikro kecil Oh. menengah. Kalau kita masih KMKM kita. Bukan KMKM. UM, Iya. Iya. Iya, KMKM. keterampilan mikro, kecil dan menengah gitu. Gitu. Jadi kita butuh modal Mikro. bantuan atau butuh dari pemerintah itu pendampingan, butuh apa ruang untuk berekspresi dan sebagainya. Oke, baik Pak Bambang, sudah ya tadi. Tuh. Berarti menteri apa tadi Pak? Menteri Luar Negeri Pak Guru. Hmm. Jadi luar negeri itu berarti keterangan tambahan tentang menteri ya Pak. Ya Bu Guru ya. Hmm. Itu Ya Bu Guru. sifat apa bukan itu dalam kaitan itu luar negeri itu? Sifat ya. Sifat Pak Guru. Iya. Coba buat kalimat ya Bapak ya, tanya sifat seseorang, lalu jawabannya Wah, luar negeri gitu. Coba Pak, bikin kalimat sendiri Pak. Kalau bukan saya Pak Guru, misalnya mau bukan. bercanda bilang, Pak, eh, karakter Kata benda begini. sifat menantu yang Bapak harapkan seperti apa sih Pak? Saya berharap punya menantu yang sifatnya luar negeri gitu. Kira-kira cocok nggak? Bukan Pak Guru. Hah? Bukan. Bukan. Ya. Oke, kalau begitu berarti Al-Khorijiyah dalam konteks ini posisinya sebagai apa di dalam ungkapan tersebut? Apa ya? Kata pelengkap apa ya? Ya, dalam Kata-kata versi bahasa Arab apa Pak namanya? Keterangan tambahan bukan sifat dalam versi bahasa Arab namanya apa Pak? budok ilahi Pak Guru. Iya, begitu. Nah, tadi wazir kita kenali fungsinya sebagai apa Pak? Sebagai fa'il. Iya. Namun ketika kita menyadari bahwa dia ya setelahnya ada mudhof ilaih berarti wazir kita bisa sebut juga sebagai apa Pak? Budok. Iya, bagus. Oke, kita lanjut berikutnya. Al-madiyah mansub tadi dikenali sebagai naat. Oke ya. Naat dari kata yang mana gitu atau dengan kata lain manutnya mana itu al-madiyah, Pak? Yaumba Pak Guru. Oke, bagus ya. Iya. Apa ilmu yang Bapak pegangi terkait dengan naat, Pak? Eh, ini kalau halus sama antara naat dan manut, manut Gimana, eh, Pak? harus jadi naat harus menyesuaikan dengan manutnya. Iya, dalam hal apa saja itu, Pak? Misalnya eh, kalau kalau jamak jamak kalau oh ya, lupa lagi nih. Kalau mu'anas mu'anas kalau pakai ya, itu aja ke Pak Guru. Oh, iya, jadi dalam hal mudzakkar dan muannasnya begitu ya, Pak ya? Ya harus menyesuaikan Pak Guru. Iya. Selain dalam hal mudzakkar muannasnya apalagi letak kesesuaian antar keduanya? Kalau kalau jamak jamak gitu Pak Guru. Oh gitu ya, baik ya. Kalau jamak jamak gitu ya. Hmm, Ibu-ibu, teman-teman yang lain apa yang teringat lagi? Nanti kita diskusikan apa yang Pak Bambang tadi usulkan ya. Jamak, ya, Antara jamak dan mufrad ya mufrad jamak, oke. jamaknya.
Mu'annas muzakkar. Oke. muannas muzakkar, terus Apalagi? Dalam hal apa ma'rifah, lagi? ma'rifah, ma'rifah dan nakirah. Nak, Iya, baik. ya, Ya, mufrad jamak. Terus dalam hal ma'rifah dan nakirah. Terus nakirah. apalagi yang lain? Ada? Dalam hal bunyinya, Dalam hal bunyinya Bunyi gimana tuh maksudnya? bunyinya kan eh, itu apa, menyesuaikan yang tadi. i'rab. Oh iya, Oh, i'rab. Oke, dalam hal i'rab, i'rab. 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 Baik, ini ya. Kita bisa lihat ini. Ini berarti kita bisa pakai 4 ya. Ya, kita Mm-mm. pakai 4. Mudzakkar muannas, mufrad jama, i'rab, ma'rifah nakirah. Tapi kalau karena i'rab ini sendiri kita bisa taruh di depan ya. Eh, man'ut dan na'at berkesesuaian dalam Kesesuaian. hal i'rab, mudzakkar muannas, mufrad jama, ma'rifah nakirah gitu ya. Jadi man'ut na'at berkesesuaian dalam hal i'rab, mudzakkar muannas, mufrad jama, ma'rifah nakirah. Hmm. Dan Pak Bambang merasa sudah terpenuhi ini ya Pak ya. Iya betul Pak Guru. Hmm. Ini al-madi ini ma'rifah apa nakirah Pak? Marifat Pak Guru. Iya bagus. Man'utnya tadi apa Pak? Yauma. Bagus. Yauma sudah ma'rifah juga Pak. Yauma. Kalau yauma Jum'ati jadi makrifat Pak Guru. Jadi kalau Yaum yaumanya tidak. ya, makrifat Pak Guru. Oh, ma'rifat Yaum. ya. Kalau al-madiyah itu penanda dia ma'rifah apa Pak? Alif lam ya. Oke. Kalau yaum penanda dia ma'rifah apa Pak? Ini ya. Apa ya? Ibu-ibu, teman-teman yang lain, Ya tahu. yaum penanda dia ma'rifah apa? Mubtada. Itu kemudian Bukan. di Isim zorof. idofah, Apa? isim Iya. jawab. Iya, baik. Nanti lihat lagi ya ilmu kita Isim tentang zorof. al-ma'rifah sab'ah itu salah satunya adalah di Isim antara zorof. kata yang ma'rifah adalah kata yang yang memiliki mudhof ilaih. Ilaih. Oh Gitu. iya. Idofah. Jadi Idofah. Idopa ya. dengan istilah lain ma'rifah dengan idofah. Idofah. Jadi yaum ma'rifah dengan idofah. Al-madi ma'rifah dengan dalam pengertian apa? Penandanya ya, pencirinya, kondisinya. Itu. Yauma i'rabnya apa, Pak? Eh, sebagai Bukan sebagai bukan sebagainya. I'rabnya. I'rab. mansub Pak Guru ya. Oke, mansub. Berarti al-madiyah juga. Mansub. Iya, bagus. Yauma itu mansub. Itu apa posisinya di dalam kalimat? Eh, Jorob masjrub ya. Jorob Apa? jorof gitu. Oke. Zorob apa, Pak? Jorob masruf. Bukan apa, Pak? Zorob apa? Zorob mazrub. Zorob apa? Zorob apa? Zorofnya zorof Mengertinya, apa? mengenalnya apa? Apa Jorob Zoro yang itu? Antoni waktu Banderas. zaman zaman. Jorob zaman gitu. Nah, begitu. Gitu ya. Gitu. Ini adalah zorob zaman. Gitu. Zan. Oke, baik. Tuh. Bu Yana, Oke gimana lah. Bu Yana? Komentarnya Bu Yana. Mana beliau? Bu Yana. Oke, baik Ibu-ibu apa sekalian. Nah, gini, saya ingin sampaikan begini ya, Pak Bambang, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Ini sepanjang apapun kalimat, kita supaya kita tidak gagap
dan tidak grogi menghadapinya. Tetap pertama yang dipikirkan, sepanjang apapun juga kamu, wahai kalimat, sebenarnya kamu itu cuma dua bagian. Ya, Nah, gitu ya. mubtada Iya, khobar. iya. Nah, Iya, Pak. nanti kita akan ini ya, kita akan jadikan ini sebagai cara cara mental kita melihat sebuah kalimat. Kalimat. Apa gitu? Yang kita bilang apa? Sepanjang apapun juga kamu, wahai kalian, sebenarnya kamu cuma dua. Saya lebih hebat. Ada saya dan ada Allah yang menyertai. Wah, Papa mah udah nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau sudah ngomong begitu. Apa dua itu? Ada pokok dan ada tambahan. Itu aja. Hmm. Iya. Ya, ada pokok, ada tambahan. Jadikan itu sebagai ya, jadikan itu sebagai dasar supaya kita tidak ibaratnya begini ya. Kalau kita melihat sebuah persoalan itu, ya banyak betul kan sebenarnya persoalan dalam hidup ini, tapi kita bisa sederhanakan dengan melihat mana yang prioritas dan bukan. Tuh, kalau nggak begitu, kalau kita tidak mempetakan antara prioritas dan yang bukan, itulah yang bikin kita ribet dalam hidup ini. Tetangga beli mobil baru kok jadi urusan kita. Kok jadi Meriam. urusan kita. Eh, eh. Kalau tetangga kawin lagi sih bisa jadi itu urusan kita nanti undangannya pakai amplopnya berapa. Ya, intinya gitu. Nah, kemudian berikutnya, mana yang pokok? Yang pokok itulah yang kita kenal dengan istilah mubtada khobar dan fiil fa'il. Iya, Pak. Udah kan nggak banyak sebenarnya, ya dua, dua, dua gitu ilmunya. Ya, dua pokok dan tambahan. Dua yang pokok itu adalah mubtada khobar dan fiil fa'il. Jadi triple two gitu, tus gitu kalau kita mau gunakan istilah hari ini gitu ya. Ilmu kita adalah dua, dua, Dua. dua. Apa dua yang Kayak lagu pertama? Mansur tuh. Ada yang pokok, ada yang tambahan. Apa dua yang kedua? Itu mubtada khobar. Mubtada khobar. Dua yang ketiga fiil fa'il. Selebihnya itu tambahan. Dalam contoh yang kita miliki, ini ismiyah atau fi'liyah ini. Oh, fi'liyah ya. Fi'liyah berarti fi'il dan fa'il. Fa'il. Mana fi'ilnya? Alko. Oke, Oh, bagus. Mana fa'ilnya? Wazirul Udah, wazir. sebenarnya kulliyati. selesai di situ, Pak Bambang. Iya. Udah selesai di situ. Nah, baru kemudian nanti kita akan berpikir kepada hal-hal yang lain. Misalkan, begitu kita, ini akan cabangnya dua kan jadinya. Dua, alko dengan Dua, wazir. dua. Nah, begitu kita lihat alko adalah fiil kita, berikutnya kita tanya, ini berobjek atau tidak gitu. Iya. Ya, ini Ya sudah benar. ketemu ini fiil, ini fa'il, dia berobjek apa tidak. Ketika kita pahami, sekali lagi tolak ini ya titik tolaknya Pak Bambang, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, pemahaman arti, pemahaman makna. Alko kita bilang menyampaikan. Logika mengatakan berarti kan ada sesuatu yang harus Yang disampaikan. disampaikan. Nah, sesuatu yang disampaikan dalam konteks ini itulah yang akan menjadi maf'ul bih. Dapatlah dia muhadharah. Hadar. Nah, kemudian berikutnya nih wazir, menteri. Udah kan, menteri, Pak Menteri menyampaikan pidato Peran kan. pidato. Tapi kemudian kita juga butuh informasi lebih lanjut. Menteri yang mana Menteri yang ini? mana? Iya. Ya, Terangan tambahan gitu. oke, coba saya cari warna yang lain ya supaya terlihat nanti tergambar antara yang pokok dan yang Perbedaan. bukan ya. Saya gunakan warna yang lain. Itu. Oke. Hmm. Ya, muhadharah tadi implikasi dari ini berobjek. Dan berikutnya, menteri yang mana? Itulah diberikan keterangan tambahan. Al-Khorijiyah. Gitu. Jadilah mudhaf ilaih. Nah, yang berikutnya ya selain alqa dengan wazir, yang lain adalah tambahan-tambahan saja. Tadi pokoknya. Misalnya
apa kita kan bisa ya memberikan tambahan lagi, informasi tambahan. Pak Menteri tadi sudah menyampaikan sudah ceramah kan bisa di mana Di tepatnya? mana? Oke, kita Itu di kasihlah ini di keterangan aula. tambahan. Di aula. Udah ketemu di aula. Kasih. Ketemulah kita istilahnya berikutnya jar majrur. Nah, pertanyaan berikutnya, aula apa nih? Tuh. Aula universitas, dapatlah berikutnya. Ini aula universitas, tambahan bukan sifat. Nah, ini Mudhof ilaih. melahirkan, saya tulis pakai ini saja sebentar ya. Istilah ini, ini kita pahami sebagai maf'ul bih. B ini kita pahami sebagai mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Nah, ini kita pahami sebagai jar. Jar. Ini kita pahami sebagai majrur. Majrur dan Ini mudhof. kita pahami sebagai sama Mudhof dengan ini ilaih. mudhof ilaih. Nah, kita kasih warna berikutnya ini yang fungsinya double. Oh Ini iya. Wazir warnanya sama ya. sama koah Kita pakai warna ini mudah-mudahan. Ini biru. ya fungsi double ya. Pokoknya sebagai fa'il. Hmm, Hmm. dilihat dari hubungannya dengan kata sesudahnya, dia Mudhof. sebagai mudhof. Hal yang serupa juga dengan ini. Ya, dia Koah sebagai majrur. majrur. Ganti warnanya ya. Itu. Dia sebagai majrur karena dengan memperhatikan hubungannya dengan jar sebelumnya. Majrur. Nah, dengan memperhatikan al-jami'ah dia sebagai mudhof. Mudhof. Hmm. Nah, itu kan tambahan semua keterangannya. Kan bisa juga diberikan keterangan tambahan berikutnya. Kapan itu? Kapan? Gitu. Ya. Nah, itu jadi yaumal Kapan jumu'ah itu? al-madhi. Tuh, Hari Jumat yang gitu. lalu. Ini tuh, pada hari itu. Oke, berarti dia ini zorof Zorof. pada hari. Pada hari. Hari apa? Hmm, Jumu'ah. Jumu'ah. Nah, dengan kata lain berarti dia keterangan tambahan untuk Ya. ya, Mudhof untuk ilaih. itu. Zorofnya berarti biru. Dua posisi. Iya, nanti ya. Itu mudhof ilaih atau istilah lain yang tadi itu adalah mazrub ya. Mazruf. Oke. Itu. Tuh. Hari Jumat mudhof mudhof berarti dia itu ke mudhof ilaih gitu ya. Oke, kita punya ini. Biru. Ini berarti pada satu sisi dia adalah zorob. Zorof. Hmm. Pada satu sisi dia adalah mudhof. Mudhof. Iya, pada satu sisi dia adalah mudhof. Hari Cuma Jumat, Jumat yang mana? Yang lalu. Ah, berarti pada satu sisi dia jadi adalah dia jadi man'ut. man'ut. Gitu. Hmm. Iya, man'ut untuk naat yang mana? Al-Madi. Untuk Nah, hmm, Al-Madi. sebentar ya. Ini kan sebenarnya merah tadi ya. Ini semua terlalu merah. Merah tadi yang mudhof ilaih. Tadi merah Merah bukan kita merah pakai itu untuk tambahan ya, semua untuk tambahan. tambahan. Iya, Ya, jadi ini juga tambahan, ini juga tambahan, ini juga
tambahan. Tambahan. Ya. Sebagai apa dia? Sebagai naat. Mm-mm. Nah, begitu Pak Bambang. Jadi, memang ini kalau dilihat sudah jadinya, kau bilang, banyak Ntar, betul ya. bisa nggak ya di screenshot? Banyak betul Screenshot. ini itunya. Sangkut sengkarutnya sana kemarinya. Nah, begitulah Udah. ketika kita bicara sebagai sebuah rangkaian kalimat. Banyak Nggak betul bisa. sangkut sengkarutnya. Iya, tapi pada dasarnya kita pakai tadi rumus tadi ya. Dua, 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 dua. dua. Hmm. Dua yang pertama maksudnya, lihat sebuah kalimat itu ada yang Ada pokok, yang ada yang pokok dan tambahan. tambahan. Nanti ya, istilah Arabnya nanti diberikan ya, kalau sudah Iya. waktunya. Fokus saja kepada pemahaman dulu ya. Dua, ada yang pokok, ada yang tambahan. Lalu yang pokok itu dua itu. Yang pokok itu dua. Apa yang pertama adalah mubtada khobar. Mubtada khabar. Apa yang kedua itu fiil Fi'il dan fa'il. fa'il. Berarti kita memahami kalimat walaupun di depan ini dia, oh ini kan keterangan tambahan, makanya Iya, bukan jumlah gitu. ismiyah gitu ya Pak Guru. Iya, Oh jadi iya. yang pokoknya itu alko, berarti Hmm, iya, fi'liyah. Ya, gitu. Jadi nanti ya, ibu-ibu, bapak, teman-teman ya, hal baik yang perlu kita sedang mencoba ini mengaplikasikan teori yang diberikan oleh guru-guru kita. Hal baik yang bisa kita jadikan sebagai modal untuk sukses adalah pahami dulu artinya, pahami dulu maknanya, pahami dulu maksud dasarnya, baru kita melangkah ke sini. Gitu. Baru melangkah ke sini. Baik, kalau boleh kita satu nomor lagi ya, ibu-ibu, kalau boleh ya. Ini sudah jam 8 memang, tapi saya merasa masih ingin bareng ya, dan kayaknya ada yang masih ingin disampaikan lagi nih kepada ibu, bapak, dan teman-teman sekalian. Eh, Kalau boleh, itu tadi ya kita satu nomor lagi, nomor 2. tadi Iya. tadi kayak Bu Ros ya Iya. mau. Silakan, Bu Ros. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadarat talabatu jami'uhum wa hadaratit talibatu jami'uhunna. Ja'at talabatu jami'uhum wa ja'atit talibatu jami'uhunna. Istaffa istaffat talabatu jami'uhum wastaffatit talibatu jami'uhunna. Waqafat talabatu jami'uhum wa waqafatit talibatu jami'uhunna. Sakatat talabatu jami'uhum wa sakatatit talibatu jami'uhunna. Kelas. Iya, oke, bagus. Oke, dari segi makna ada yang kita diskusikan terlebih dahulu. Hmm. Sakata diam ya Pak Guru. Diam. Iya, oke, saya kata dia. Kata dia. Aman ya? Mana? Baik, lihat ya sekarang. Ini ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Iya. Iya, fi'liyah. Tuh. Tetap seperti biasa, ini juga dua juga itu. Iya. Dua, Fi'il ini adalah fa'il. gabungan dari dua kalimat dengan kata penghubungnya ya, dengan kata penghubungnya wa. Wah, Hmm, Jadi itu. Kalau dia fi'liyah berarti yang pokok adalah Fi'il. ya fi'il Fa'il. dan Fi'il fa'il. fa'il. Fi'il dan fa'il. Fa'il. Mm-mm. Fi'il dan fa'il. Yang di luar itu berarti dia tambahan. Ini tambahannya juga dua juga nih. Karena ada jami Iya. dan ada
hum. Hum. Ini juga ada jami dan Jamnya ada hunna. hunna. Apa hubungan antara jami dengan hum kira-kira? Mudhof ilaih. Iya, Mudhof dan oke. mudhof Mudhof ilaih. dan mudhof ilaih. Nah, cuma yang ini Ini marfu perhatikan dia. failnya, ini perhatikan failnya, perhatikan failnya. Perhatikan fail. Ini untuk tunggal atau jamak? Oh, Jamak. 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 Ya, fail juga jamak. Kalau yang sebelah kanan itu jamak apa? Yang pertama ya. Jamak muzakkar Ini salim. Iya, muzakkar. jamak muzakkar salim. Kalau sebelah kiri? Mu'annas. Muannas Ya, jamak baik. muannas salim. Sebelah kiri jamak muannas salim penandanya apa? Alif dan Ini ta. alif dan Alif ta. dan ta. Sebelah kanan jamak muzakkar salim penandanya apa? Nah, dia kayak jamak Ini taksir itu gitu ya, taksir. Itu jamak taksir. tidak Kalau tidak beraturan. ada penandanya berarti dia bukan jamak muzakkar salim. Jamak Tapi ini taksir. jamak muzakkar taksir. Gitu. Ya, ini dari contoh-contoh yang ada bahwa manakala jumlah fi'liyah yang penting, ya, penting itu yang dipakai adalah kesesuaian dalam hal mudzakkar dan mu'annas, tidak dalam hal fi'il dan fa'il. Dan fa'il. Gitu. Dengan demikian sih secara apa namanya, secara nalar itu perbuatan tidak mengubah seseorang, tapi seseorang yang bisa mengubah perbuatannya. Dalam pengertian apa? Andaikan di lingkungan kita ada kegiatan, ya, kegiatan yang bermanfaat, tapi kalau kita tidak mau ikut terlibat, ya tetap aja kita akan menjadi orang yang tidak bermanfaat. Malah kita yang akan mengubah kegiatan bermanfaat menjadi kegiatan buruk. Jadi yang dominan dalam versi bahasa Arab adalah orangnya gitu. Orangnya terlebih dahulu, pribadinya berbeda. Oke, baik itu dia ibu-ibu, bapak dan teman-teman sekalian. Nomor Kalau boleh 3, nanya, yang nomor 4, jami'unya 5. boleh nanya nggak? Iya, bagaimana? Dia kan marfu. Jami'u kan marfu. Iya, iya, Dia kenapa jadi marfu? Kaitannya keterangan apa dengan iya. apa belum sampai kita ke situ, Pak? Akan sampai ke sana, tapi sederhananya bahwa jami ini artinya apa? Semua sekalian, Semua, gitu, semua. Jadi kan eh, informasi awalnya adalah ya, informasi awalnya bahwa mahasiswa hadir. Ya, pernyataan seperti itu eh, bisa berarti ya, bisa berarti sebagiannya, bisa berarti sebagian besar, bisa jadi sebagian kecil gitu. kecil. Oh, Ya. kalau dia Bisa juga berarti seluruhnya. Maka perlu ditegaskan gitu. penegasan. Ya, perlu penegasan bahwa yang dimaksud di sini adalah semua mereka. Iya. Baik. Itu dia untuk kajian kita hari ini untuk nomor 3, 4, 5, 6, 7, nah, Sampai sampai nanti yang 10, 12 mudah-mudahan kita bisa 12 lanjutkan nanti ya. Kita tahun lanjutkan depan. pada eh, pertemuan kita yang akan Tahun datang. depan. Tahun Ya, depan. kalau memungkinkan ini kita mau bicara soal ini juga nanti kalau bisa ketemu ya di antara yang kita mau cek and recheck adalah perangkat yang digunakan untuk belajar ya Bu Yana sehingga hal Oh iya, teknis tidak menjadi kendala. persoalan ini ya, persoalan tambahan ya, persoalan tambahan gitu. Ya kalau pokok sih bukan sih persoalan tambahan. Oh iya. Baik, itu dia. Ada pertanyaan Ber- akhir ibu-ibu Berarti teman-teman kita sekalian, itu ya Bapak? offline ya, berikutnya. Oke, baik. Kalau Belum. tidak ada, ini adalah akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat dan mudah-mudahan ridho Allah benar-benar menjadi bagian dari hadiah untuk kita semua. Ya, mari kita syukuri Amin. dengan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa Asyhadu anta alla ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih.